Ini loh friends, 2 jajanan serba 1000 yang recommended untuk dicoba. Yang pertama ada Malkis percik dan yang kedua ada talam roti tawar. Dua-duanya pastinya cocok banget jika dijadikan ide jualan yang kekinian atau untuk sekedar cemilan bersama keluarga di rumah. Sekarang mari lihat Malkis perciknya lebih dekat. Walaupun bahannya sederhana, perpaduan crackers dan coklatnya beneran enak. Kemudian untuk talam roti tawar, selain tampilannya yang menarik, rasanya juga bikin nagih. Selamat mencoba ya. Hai friends, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat Malkis percik. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat Malkis percik. Pertama-tama saya menyiapkan coklat blok, kemudian saya gunakan biskuit Malkis seperti ini. Untuk coklat blok saya menggunakan kemasan 250 gram ya, tapi ini tidak saya gunakan semuanya. Saya akan potong coklat bloknya sekitar 50 gram, jadi coklat yang saya gunakan sekitar 200 gram. Selanjutnya saya akan potong coklatnya kecil-kecil agar saat ditim nanti coklatnya cepat meleleh. Setelah coklat dipotong-potong, saya akan masukkan ke dalam wadah berbahan aluminium. Langkah berikutnya, saya menyiapkan wadah aluminium yang berisi air panas yang sudah mendidih dan coklatnya akan saya letakkan di atasnya. Kemudian saya aduk-aduk hingga coklat benar-benar meleleh dengan sempurna. Untuk melelehkan coklat bisa juga dilakukan dengan cara mendidihkan air di atas kompor, kemudian masukkan wadah aluminium yang berisi coklat. Pada resep kali ini saya tidak tambahkan minyak sedikit pun ke dalam coklat, jadi saya hanya menggunakan coklat blok yang dilelehkan. Untuk resep lengkapnya sudah saya tulis di box deskripsi beserta dengan estimasi modal dan harga jual. Nah, ini coklat bloknya sudah meleleh dengan sempurna dan siap untuk digunakan. Sekarang saya akan keluarkan biskuit Malkisnya dari kemasan. Biskuitnya ini saya keluarkan sebagian dahulu ya, untuk menjaga biskuit tetap renyah. Kemudian untuk toppingnya saya menggunakan choco chip dan sprinkle berwarna-warni. Berikutnya saya ambil 1 keping Malkis, lalu saya masukkan ke dalam coklat yang sudah meleleh. Angkat biskuit menggunakan bantuan sendok dan tangan, ketuk-ketukan seperti ini sampai tidak ada coklat yang menetes dari Malkis. Ini dilakukan agar coklat yang menempel pada Malkis tidak kebanyakan dan pastinya akan lebih hemat. Setelah coklat dirasa tiris, letakkan Malkis di atas piring atau sejenisnya. Kemudian tambahkan 3 buah choco chips pada bagian tengah biskuit. Untuk penggunaan topping ini sebenarnya bebas ya, bisa menggunakan choco chips seperti saya atau bisa diganti dengan misis. Selanjutnya, saya akan tambahkan setengah sendok teh sprinkle trimit di atas biskuit agar tampilannya jadi makin menarik. Dan seperti ini hasilnya. Saya akan pindahkan biskuit Malkisnya ke dalam wadah tertutup agar biskuit tetap renyah.
Saya akan ulangi sekali lagi ya. Ini malkisnya saya celupkan ke dalam coklat. Lalu saya angkat menggunakan bantuan sendok dan tangan. Jangan lupa untuk mengetuk-ngetukkan biskuit agar coklat yang menempel tidak terlalu banyak. Pastikan sebelum coklat diletakkan di atas piring, coklatnya sudah benar-benar tiris agar modal yang digunakan jadi lebih ekonomis. Apalagi biskuit malkisnya ini nanti kita akan jual Rp1.000 per keping. Harga jual ini tentunya juga disesuaikan dengan belanja modal di daerah masing-masing. Bisa jadi bahan-bahan yang saya gunakan harganya akan berbeda pada tiap daerah. Kemudian untuk bahan-bahan yang saya tulis di box deskripsi sifatnya hanya estimasi atau perkiraan mengacu pada tempat saya tinggal. Hal ini perlu saya perjelas ya, karena ada beberapa komen yang bertanya tentang harga bahan-bahan yang saya gunakan di dalam video. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan di dalam video biasanya saya belanja secara online ya, yang pastinya harganya lebih murah dan lengkap. Saya akan selesaikan menambahkan coklat dan topping pada semua biskuit. Ini biskuit malkisnya sudah selesai saya topping semuanya, totalnya sebanyak 30 piece. Sambil menunggu coklatnya set, tutup rapat tempat malkis agar kondisinya tetap renyah. Sekarang saya beralih ke coklat leleh yang masih tersisa, jadi sisanya ini masih sekitar setengahnya ya. Jika friends mencoba resep ini, sebaiknya gunakan coklat sekitar 100 gram saja. Ini semua coklat di malkisnya sudah set ya, dan siap untuk dikemas. Untuk mengemas malkis coklat, saya menggunakan plastik OPP berukuran 7 x 15 cm. Ini ukuran malkis dan plastiknya pas banget ya. Jika friends menggunakan malkis merek lain, kemungkinan ukuran plastiknya akan berbeda dari yang saya gunakan. Karena ukuran plastiknya terlalu panjang, saya akan letakkan malkisnya di bagian tengah. Malkis percik ini bisa tahan berbulan-bulan ya, jika disimpan ke dalam wadah kedap udara dan hindarkan dari sinar matahari langsung. Setelah plastik bagian bawah dilipat, rekatkan dengan plastik bagian atas. Gimana? Mudah ya membuat malkisnya? Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba malkis perciknya. Secara tampilan ini menarik, lalu saat dipotong terlihat malkisnya masih renyah. Bismillah. Malkisnya ini enak ya friends, dengan tambahan coklat dan sensasi kres-kres dari sprinkle. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat talam roti tawar. Pertama-tama saya menyiapkan 5 lembar roti tawar. Untuk roti tawar ini saya menggunakan varian pandan ya. Jika ingin menggunakan roti tawar putih atau varian original juga bisa, silahkan disesuaikan dengan selera. Roti tawarnya ini akan saya potong menjadi 4 bagian dahulu, kemudian saya akan potong kecil-kecil. Seperti ini bentuk roti tawar yang sudah dipotong-potong. Saya akan lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Setelah roti tawar dipotong, saya akan sisihkan dahulu. Yang berikutnya, siapkan mangkuk ukuran besar. Kemudian, saya akan pecahkan 1 butir telur. Lalu, saya akan tambahkan 70 gram gula pasir. Agar kuenya lebih wangi, saya akan tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Bahan berikutnya yang saya tambahkan adalah 50 gram tepung maizena.
untuk tepung maizena saya akan ayak dahulu agar teksturnya lebih halus dan tidak ada yang menggumpal. Untuk resep lengkap talam roti tawar ini sudah saya tulis di box deskripsi yang letaknya berada di bawah judul video. Di situ ada tulisan selengkapnya, tinggal klik saja. Tentunya di situ sudah saya tulis estimasi modal, harga jual beserta keuntungannya. Lalu untuk bahan-bahan yang saya beli secara online untuk video ini juga bisa dicek di bagian kiri video. Caranya tinggal sentuh video, kemudian pada bagian bawah kiri nanti akan muncul detail produk dan itu bisa langsung diklik. Setelah maizena diayak, saya akan aduk-aduk semua bahan yang ada di dalam mangkuk. Kemudian saya akan tambahkan santan sebanyak 500 ml. Untuk santan saya akan tuang sedikit dahulu ya, agar bahan yang ada di dalam mangkuk bisa mudah tercampur dengan rata. Lalu untuk santan yang saya pakai kali ini adalah santan instan kemasan 65 ml yang ditambahkan dengan air hingga volumenya mencapai 500 ml. Jika semua bahan yang ada di dalam mangkuk sudah larut, saya akan tambahkan sisa santan hingga habis. Aduk-aduk kembali adonan basah hingga semuanya tercampur dengan rata. Langkah berikutnya, masukkan roti tawar yang tadi sudah dipotong kecil-kecil. Saya akan rendam roti tawar hingga seluruh permukaannya basah. Ini ada satu bahan yang hampir saja lupa ditambahkan, yaitu 2 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Aduk kembali semua bahan yang ada di dalam mangkuk secara pelan-pelan agar roti tawarnya tidak hancur. Jika margarin sudah rata dan rotinya sudah basah, saya akan sisihkan dahulu. Sekarang saya menyiapkan cetakan kue talam yang berukuran kecil. Cetakannya ini akan saya oles dahulu dengan minyak goreng tipis-tipis. Setelah diolesi dengan minyak, isi cetakan dengan roti tawar sebanyak 3-4 potong. Untuk mengisi cetakannya ini jangan terlalu penuh ya, karena nanti saat dikukus roti tawarnya akan mengembang. Karena ini akan dijual 1000-an, maka saya membuatnya dalam porsi mini. Jika akan dijual di atas harga 1000, cetakannya ini bisa diganti dengan ukuran yang lebih besar. Untuk topping, saya akan gunakan sukade yang berwarna-warni. Tambahkan 5-6 potong sukade di atas roti tawar. Kemudian untuk sukadenya ini bisa diganti dengan kismis. Silahkan disesuaikan dengan selera. Dan kue talamnya siap untuk dikukus. Selanjutnya, saya sudah menyiapkan kukusan yang airnya sudah mendidih. Masukkan kue ke dalam kukusan yang tutupnya sudah dialasi dengan lap bersih agar uap airnya tidak menetes. Saya akan kukus kuenya ini selama 20 menit. Setelah 20 menit, ini kuenya sudah matang dan siap untuk diangkat. Angkat kue talam dari kukusan dan biarkan hingga kondisinya hangat. Ini kue talamnya sudah hangat ya. Saya akan keluarkan dari cetakan. Caranya mudah, tinggal kita dorong saja seperti ini, otomatis kuenya akan keluar. Sebelum dikemas, saya akan biarkan kue talamnya hingga benar-benar dingin agar kuenya ini tidak cepat basi. Untuk alas kue talam, saya sudah menyiapkan paper cup nastar yang berukuran mini. Letakkan kue talam di atasnya dan tampilannya jadi makin menarik. Ini semua kuenya
sudah saya lapisi dengan cup warna-warni dan satu resep menghasilkan 37 piece. Saya akan kemas kuenya ke dalam plastik berukuran 8 x 13 cm. Yang mau samaan pembelian plastik dan paper cupnya, tinggal sentuh saja video. Nanti pada bagian kiri bawah akan ada tulisan detail produk. Nah, itu tinggal diklik saja ya. Otomatis linknya akan tersambung ke pembelian plastik dan paper cup. Talam roti tawar ini paling enak jika dinikmati saat dingin, dan jika disimpan ke dalam kulkas bisa awet selama 5 hari. Apalagi pembuatan kue ini mudah ya, tinggal campur-campur, aduk, kukus, dan selesai. Tentunya kue ini cocok dijadikan ide jualan ataupun untuk suguhan. Setelah kuenya dikemas ke dalam plastik, siap untuk dijual ataupun dinikmati. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba talam roti tawarnya. Ini akan saya potong dahulu ya, agar bisa melihat tekstur bagian dalamnya. Kue bagian dalamnya ini halus dengan tekstur sedikit kenyal. Bismillah. Kuenya ini enak ya friends. Perpaduan pandan dan santan benar-benar mantap. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.